Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita untuk soal-soal prediksi SKB CPNS untuk formasi guru IPS SMP. Sebelumnya kita telah membahas soal SKB untuk lingkup ekonomi sebanyak 10 nomor. Maka di video kali ini kita akan melanjutkan lagi 10 nomor untuk lingkup ilmu sejarah ya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan A. Daendels, B. Raffles, C. Jensen, D. Lord Minto. Baik, ya silakan kalau ingin dicari sendiri dulu jawabannya, ya di pause videonya. Kalau kita ingin langsung, ya apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Raffles. Oke, sebelumnya kita mungkin akan membahas tentang masa penjajahan, yaitu khususnya pada saat penjajahan Belanda. Ya, dan Raffles adalah salah satu gubernur pada saat itu. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah latar belakang, ya, mengapa Raffles atau Raffles gubernur jenderal ini menggunakan teori atau biasa diistilahkan dengan pajak tanah ini. Oke, tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewakan tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Raffles. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah, Gubernur Jenderal Raffles menggunakan teori domain. Kewajiban memberikan sesuatu kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri, dikenal dengan istilah Landarte Raffles. Oke, itu dia yang melatar belakangi sehingga mengapa kemudian terdapat yang namanya sistem sewa tanah atau pajak tanah ini. Ya, karena menurut Raffles dia menggunakan teori domain, yaitu bahwa tanah termasuk milik negara. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. B. Irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa. C. Perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin. D. Kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal. Oke, politik etis atau politik balas budi. Kira-kira manakah dari sekian option yang kemudian sesuai dengan pertanyaannya? Yang mana yang paling dirasakan pengaruhnya terhadap pergerakan nasional bangsa Indonesia? Oke, apa jawabannya? Langsung saja kita, ya, jawabannya adalah A. Pendidikan. Dengan munculnya golongan terpelajar. Penjelasannya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu pada bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, kemudian edukasi atau pendidikan. Segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan, karena pendidikan banyak melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Itulah kemudian yang menjadi sehingga kebangkitan pergerakan nasional itu menjadi lebih meningkat, yaitu banyaknya golongan-golongan terpelajar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut, yaitu A. Tujuan tidak jelas, bersifat kedaerahan, kalah persenjataan. B. Tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan. C. Kalah persenjataan, pemimpin tidak berpendidikan tinggi, semangat perjuangan lemah. D. Tidak memiliki komandan perang yang baik, tergantung pada satu pemimpin, kalah persenjataan. Baik, dari A, B, C, dan D, di dalam option-option ini sebenarnya ada jawaban yang benar, namun ada juga jawaban yang salah.
Ya, misalnya A, tujuan tidak jelas. Ya, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mengusir penjajah. Bersifat kedaerahan, ya ini yang benar, memang bersifat kedaerahan, masih ya belum bersatu. Kalau persenjataan, ya tepat, ya pada saat itu kita berjuang menggunakan alat seadanya, ya sedangkan penjajah sudah menggunakan senjata-senjata yang lebih modern dan lebih canggih. Oke, itu untuk option A. Ya, langsung saja kita ke jawaban apa sih sebenarnya jawaban yang paling tepat? Ya, yaitu B. Tergantung pada satu pemimpin. Benar. Ya, hanya misalnya di daerah ini pemimpinnya adalah ini misalnya. Ya, kemudian mengandalkan kekuatan fisik. Memang masih mengandalkan kekuatan fisik. Kemudian bersifat kedaerahan. Ini juga jelas, belum adanya persatuan sehingga mudah untuk dipecah belah. Oke. Langsung saja kita ke penjelasannya. Oh, tidak ada penjelasannya. Baik, lanjut aja ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 adalah A. Tidak tergantung pada satu pemimpin. B. Menggunakan persenjataan tradisional. C. Bersifat lokal atau kedaerahan. D. Kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi. Oke, tadi sebenarnya masih ada kaitannya dengan soal sebelumnya. Ya, namun yang ditanyakan di sini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia. Oke, berarti A. Tidak tergantung pada satu pemimpin. Ya, pada saat sebelum abad ke-20 perjuangan bangsa Indonesia masih bergantung pada satu pemimpin. Oke, B. Menggunakan persenjataan tradisional? Ya, benar. Gitu. Benar, masih menggunakan persenjataan tradisional. Kalau option A tadi, yaitu jawaban yang tidak ya atau yang salah ya, sehingga yang bukan karakteristik, masuk kategori yang bukan karakteristik. Jadi option A kemungkinan besar jawabannya benar. Kemudian C, bersifat lokal dan kedaerahan, itu benar juga. D, kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi, juga benar. Ini adalah salah satu ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad 20, yaitu kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi. Oke, jadi jelas jawabannya adalah A. Ya, itu dia untuk penjelasannya, sehingga bisa kita mengklasifikasikan bahwa option A merupakan bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad 20. Lanjut ke soal berikutnya. Serikat Islam asal mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik di Solo yang bernama A. Haji Saman Hudi, B. Haji Misbah, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, D. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, silakan dipikirkan apa jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah Haji Saman Hudi. Oke, langsung saja penjelasannya. Serikat Islam asal mulanya adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik di Solo yang bernama Haji Saman Hudi. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam. Kemudian dengan tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam. Pada 1923, Serikat Islam berubah nama menjadi Partai Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Itu dia jawabannya. Sebenarnya kalau kita mengkaji lebih jauh, Serikat Dagang Islam ini termasuk organisasi pertama ya atau tertua sebenarnya di Indonesia sebelum adanya malah Budi Utomo. Ya, oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah langsung kita baca pertanyaannya. Ya, sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang menjadi pernyataan-pernyataan yang kemudian ditanyakan. Perhatikan beberapa putusan di bawah ini. 1. Menetapkan Pancasila. 2. Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. 4. Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. 5. Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Sekarang kita ulangi lagi pertanyaannya. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah
Ya, oke, Sumpah Pemuda. Ya, langsung saja kita ke jawabannya. Yang benar adalah D. 2, 4, dan 5. 2. Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Benar. Ya, itulah kemudian menjadi tanggal Hari Sumpah Pemuda. Ya, yang kita sebut satu nusa satu bangsa. Ya. Ya, oke, lanjut ke kemudian 4. Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. Ini juga benar. Ya, pada saat itu W.R. Supratman kemudian membawakan lagu ciptaannya yaitu lagu Indonesia Raya tanpa lirik. Ya, beliau adalah seorang kemudian pemain biola, ya, dan juga sekaligus juga beliau adalah seorang wartawan. Lanjut. 5. Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah pembahasannya. Untuk lebih detail lagi silakan dibaca. Ya, Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Lanjut ke soal berikutnya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah A. Dinyanyikannya lagu Indonesia Raya oleh para pemuda. B. Kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional. C. Munculnya organisasi kedaerahan. D. Perang melawan penjajah. Oke, Hari Kebangkitan Nasional, jika kita melihat tanggalnya, itu adalah tanggal kemudian didirikannya organisasi yang bernama Budi Utomo oleh seorang dokter yang bernama Wahidin, atau Dr. Sutomo. Ya, maka di sini bisa kita lihat di option yang muncul D atau B, kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional. Ya, inilah kemudian yang menjadi sehingga dikatakan bahwa pada saat itu terjadi era kebangkitan nasional, yaitu ketika berdirinya organisasi yang bersifat nasional, yaitu Budi Utomo. Maka jawaban yang benar adalah B. Ya, itu dia. Silakan kita baca. Ya, Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, ya, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Setovia. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang disebut A. Sekerei. B. Osahumu Seirei. C. Romusha. D. Rodi. Oke, sudah jelas sebenarnya jawabannya. Jawabannya adalah C. Romusha. Apa itu Romusha? Kita lihat di sini penjelasannya. Romusha adalah istilah yang menunjuk pada kebijakan yang diterapkan Jepang saat menduduki Indonesia. Kebijakan Romusha ini adalah kebijakan kerja paksa bagi orang-orang Indonesia pada masa penjajahan. Dalam bahasa aslinya, secara harfiah, Romusha bermakna pekerja atau buruh. Kebijakan Romusha ini diberlakukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Ya, jadi Jepang ketika menjajah Indonesia, awal mulanya mendeklarasikan diri sebagai saudara tua, atau penyelamat Asia, pemimpin Asia, cahaya Asia. Namun sebenarnya tujuannya juga adalah untuk kemudian mengambil sumber daya alam ataupun sumber daya manusia bangsa Indonesia itu sendiri. Sebab Jepang pada saat itu sebenarnya sedang berperang melawan sekutu, yaitu perang Pasifik pada saat itu. Lanjut ke soal berikutnya. Karena gerakan 3A tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan A. Keibodan, B. Peta, C. Putera, D. Jawa Hokokai.
Oke, gerakan 3A seperti tadi yang saya sebutkan, ya, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Penyelamat Asia, ya, itu kemudian tidak mendapat hasil yang diharapkan, maka Jepang mendirikan sebuah organisasi, yaitu organisasi apa? Jawabannya adalah C, Putera. Apa itu Putera? Ya, Gerakan Putra. Ya, gerakan ini bertujuan untuk menanamkan semangat pro-Jepang dalam bersiap untuk menghadapi pasukan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Gerakan ini akhirnya menjadi gerakan yang tidak seperti yang diharapkan. Ini dikarenakan gerakan 3A telah gagal dalam memberikan keuntungan kepada Jepang. Sebagai gantinya, maka dibentuklah Pusat Tenaga Rakyat atau Putera yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mansur, dan Ki Hajar. Itu dia. Ya, Putera ini kemudian ya salah satu juga kesempatan bagi para founding fathers kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui cara diplomasi. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan perhatian dari rakyat Indonesia atau simpati dari rakyat Indonesia, Jepang kemudian menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oke, baik. Adapun soal ini adalah soal terakhir, maka untuk video kali ini pada pembahasan soal prediksi soal SKB CPNS untuk guru IPS tingkat SMP kita akhiri dan akan kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.